Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Darnaningrum dengan NPM 1910303090 dari kelas IPA 2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik yang telah saya buat. Lembar kerja peserta didik yang saya buat berbasis pembelajaran inquiry. Lembar kerja peserta didik yang saya buat dengan mata pelajaran IPA, materinya adalah rangkaian listrik, submaterinya adalah perhitungan energi listrik dan rangkaian listrik. Kelas 9, semester gasal, alokasi waktu dalam pembelajarannya yaitu adalah 45 menit. Lembar kerja peserta didik yang saya buat ini dikerjakan secara berkelompok. Dengan satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kompetensi inti dalam pembelajaran kali ini yaitu menghargai dan menghayati agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. KI 3-nya adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan keanekaragaman terkait fenomena dan kejadian tapak mata. KI 3-nya adalah menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji serta kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar yang saya gunakan dalam LKPD ini adalah kompetensi dasar 4.5, yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai energi listrik. Indikator pencapaian kompetensinya ialah 4.5.1, yaitu melakukan praktik pembuatan berbagai rangkaian listrik dan menghitung besar energi listriknya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengetahui hubungan antara jumlah batai dan nyala lampu pada rangkaian seri dan paralel. Yang kedua adalah mengetahui hubungan jumlah lampu pada tingkat keterangan lampu pada rangkaian listrik dan paralel. Yang ketiga adalah memahami konsep perhitungan besar energi listrik dalam sebuah rangkaian. Selanjutnya ada materi tentang rangkaian energi listrik seri dan paralel. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian listrik seri terdiri dari 2 atau lebih beban listrik yang kemudian dihubungkan dalam suatu daya melalui suatu rangkaian dalam rangkaian listrik. Selanjutnya adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu besar garis edar untuk mengalirkan arus, di mana masing-masing rangkaian dapat dihubungkan tanpa mempengaruhi rangkaian lainnya. Begitu pula ketika memutuskan suatu rangkaian, maka tindakan mempengaruhi rangkaian lainnya. Sifat-sifat pada rangkaian listriknya yaitu tegangan pada masing-masing sumber sama dengan tegangan masing-masing cabang. Prinsip penerapan pada rangkaian paralel adalah di mana superhambatan paralel merupakan hasil penjumlahan tiap hambatannya. Kuat arus dalam percabangan tiap hambatannya berbeda-beda dengan perbandingan kuat arus listrik tiap percabangan. Perbandingan terbalik dengan perbandingan hambatan tiap-tiap cabangnya, dan jumlah kuat arus tiap-tiap percabangan sama dengan kuat arus totalnya. Ini ada rumus pada rangkaian paralel. Sebelumnya juga ada rumus pada rangkaian seri. Pada LKPD ini saya telah memberikan langkah kerja dalam pembuatan rangkaian seri dan paralel. Pertama, menyiapkan alat, memotong gabus. Langkah kerja yang saya gunakan pada LKPD ini menggunakan alat-alat sederhana yang mudah ditemui di area sekitar rumah, terutama pada saat pandemi seperti ini, jadi siswa tetap bisa melakukan praktikum mandiri. Selanjutnya adalah permasalahan. Saya menyediakan permasalahan yang kemudian siswa bisa menganalisisnya sendiri.
yaitu adalah seorang anak perempuan hendak membuat miniatur rumah-rumahan dengan alat sederhana yang ada di sekitar rumahnya. Untuk mempercantik rumah-rumahan yang ia buat, ia menambahkan rangkaian listrik di rumah-rumahannya, namun ia tidak mengetahui rangkaian listrik apa yang cocok untuk ia gunakan. Di samping itu, orang tua sang anak juga harus mengetahui berapa energi listrik yang dibutuhkan guna mengantisipasi kelonjakan biaya listrik. Selanjutnya, setelah itu, siswa menuliskan rumusan masalah dan menuliskan hasil pengamatannya pada tabel pengamatan yang telah disediakan. Setelah mencatat pada tabel pengamatan, siswa diharapkan mampu menganalisis data yang telah ia tuliskan untuk kemudian dibuat sebagai pembahasan. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terkait kegiatan praktikum yang dilakukannya. Evaluasinya berisi soal-soal dan kesimpulan tentang percobaan yang dilakukannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.